Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Masih semangat? Pastinya masih semangat dong, makanya teman-teman nonton video pembahasan tryout Dr. Ganesha 4.0 yang hari ini akan kita bahas bersama-sama. Perkenalkan, aku Fikri, ya Kak Fikri yang kemarin muncul di pembahasan tryout Dr. Ganesha 2.0, dan hari ini kita ngebahas lagi bersama saya. Oke, kangen. Oh, jelas kangen. Saya kan emang kangenin. Oke, kita lanjut ke pembahasan tryout Dr. Ganesha 4.0. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman kalau udah masuk ke jenis soal PPU atau pengetahuan umum, teman-teman bakal dilempar banyak tuh teks-teks panjang, ya, maupun bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Teman-teman pasti bertemu dengan jenis-jenis pertanyaan seperti itu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan kalau dikasihkan teks panjang seperti yang aku udah bahas minggu kemarin di video aku. Nah, kita baca apa dulu? Pertanyaannya. Baru kita bisa nemuin jawaban sesingkat mungkin untuk menghemat waktu tentu saja. Yuk, kita baca dulu nomor 41. Nomor 41, dari teks di atas kita mengetahui bahwa kebijakan tersebut dapat menguntungkan titik-titik-titik A. Pegawai bank, B. Konsumen, C. Pedagang, D. Nasabah, E. Lembaga perusahaan pembiayaan. Nah, teman-teman, kalau diberi pilihan seperti ini yang singkat-singkat ya, untuk mencari siapa, kita pakai kata kunci yang ada di pilihan tersebut, dari pilihan A sampai E. Kata kuncinya ada di situ. Nah, kita lingkari terlebih dahulu. Ya, nah sekarang kita lihat di teks awal. Kita cari kata-kata tersebut apakah ada ya. Nah, kita di sini lihat perusahaan pembiayaan ada di sini. Lalu ada konsumen. Lalu kita lihat lagi ya soalnya tadi nasabah, pedagang, dan pegawai bank, lembaga perusahaan pembiayaan. Oke. Ini lembaga pembiayaan. Oke, apakah ada lagi pembiayaan, leasing, pedagang, pegawai bank? Nah, sepertinya tidak ada lagi ya teman-teman. Nah, dari sini kalau kita udah nemuin kata kuncinya, kita bisa lihat full kalimat tersebut. Apa sih yang merujuk sama si pilihan yang udah kita jadiin kata kunci tadi? Kita baca dulu ya. Nih, dari bagian perusahaan pembiayaan. Nah, kita baca dari kalimat awalnya. Oke, berdasarkan peraturan OJK nomor 35 garis miring POJK titik 05 garis miring 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan memperbolehkan setiap lembaga pembiayaan untuk memberi fasilitas modal serta fasilitas dana tunai kepada konsumen. Nah, sampai konsumen nih ya kata kuncinya. Oke, kita kata kunci ketiga kita baca lagi. Ada beberapa catatan bahwa fasilitas modal usaha hanya diberikan oleh perusahaan finance atau lembaga pembiayaan dalam kurung leasing berdasarkan kebutuhan untuk pembelian barang maupun jasa, di mana pemohon wajib mencantumkan tujuan pembelian sekaligus melampirkan bukti pembayaran. Berbeda dengan pinjaman dana tunai, fasilitas dana yang dimaksud yaitu pembiayaan oleh leasing untuk membeli jasa, barang, atau kebutuhan produk-produk yang bersifat konsumtif. Oke, jadi kita tahu bahwa ada kebijakan yang baru dikeluarkan kepada perusahaan pembiayaan untuk memperbolehkan setiap lembaga pembiayaan untuk memberi fasilitas modal serta fasilitas dana tunai kepada konsumen. Nah, tujuannya udah ketemu nih, kepada konsumen. Berarti yang diuntungkan tadi di pilihannya adalah, ya tentu saja jelas pasti jawabannya B, yaitu konsumen. Apakah Anda konsumen? Bisa jadi kalau Anda butuh pinjaman dana atau buat modal seperti itu ya, bisa jadi konsumen. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 42 ya. Dari teks tersebut kita mengetahui bahwa titik-titik A. OJK merilis kebijakan baru untuk lembaga pembiayaan dengan mencabut DP 0%.
B. Fasilitas modal usaha diberikan kepada seluruh lembaga pemerintahan dengan DP 0%. C. Konsumen dapat menggunakan kebijakan DP 0% tersebut digunakan untuk membeli produk yang konsumtif. D. Lembaga pembiayaan memberikan dua fasilitas yang berbeda tujuannya dan berbeda target konsumen. E. Pegawai lembaga dapat mengajukan leasing tersebut dengan pernyataan yang telah ditentukan. Oke, kita bahas nih pilihannya ya dari A sampai E. Soalnya tadi kita udah baca bahwa kebijakan tersebut itu untuk diberikan kepada konsumen. Kita baca lagi ya. Nah, kita hapus dulu ini. Oke, jadi tadi di pilihan pertama adalah OJK merilis kebijakan baru untuk lembaga pembiayaan dengan mencabut DP 0%. Oke, apakah mencabut? Tidak, soalnya ada di paragraf pertama yang membahas sebuah kebijakan dirilis. Ya, kata kuncinya di sini, telah dirilis. Itu dikeluarkan dan tidak dicabut. Maka dari itu jawaban A tidak benar atau tidak tepat ya, bukan pilihan kita. Nah, B. Fasilitas modal usaha diberikan kepada seluruh lembaga pemerintahan dengan DP 0%. Oke, tadi kita udah bahas soal nomor 41 dan kita tahu ini untuk kepada konsumen ya. Dibahas di sini fasilitas modal dan dana itu diberikan kepada konsumen. Jadi bukan kepada lembaga pemerintahan. Maka jawaban B bukan pilihan yang tepat. Oke, sekarang pilihan C. Konsumen dapat menggunakan kebijakan DP 0% tersebut digunakan untuk membeli produk yang konsumtif. Oke, kita lihat ya di sini. Yang C adalah ada di pernyataan. Nih, ada beberapa catatan bahwa fasilitas modal usaha hanya diberikan oleh perusahaan finance atau lembaga pembiayaan leasing berdasarkan kebutuhan untuk pembelian barang maupun jasa, di mana pemohon wajib mencantumkan tujuan pembelian sekaligus melampirkan bukti pembayaran. Berbeda dengan pinjaman dana tunai. Oke, berarti kebijakan ini memberikan dua jenis yang berbeda. Ya, ada fasilitas modal usaha dan juga ada pinjaman dana tunai. Nah, dana tunai yang dimaksud yaitu pembiayaan oleh leasing untuk membeli jasa, barang atau kebutuhan produk-produk yang bersifat konsumtif. Oke, bisa C bisa menjadi pilihan yang kita cari ya. Nah, oke. D. Lembaga pembiayaan memberikan dua fasilitas yang berbeda tujuannya dan berbeda target konsumennya. Oke, kita lihat di sini. Ya, di paragraf 2 tadi kita udah baca bahwa ada dua jenis, yaitu fasilitas modal usaha hanya untuk diberikan oleh perusahaan finance atau lembaga berdasarkan kebutuhan dan pembelian maupun barang jasa. Oke, ini untuk yang fasilitas modal usaha. Nah, di sini berbeda. Nah, di sini kata kuncinya berbeda, berarti ada beda jenis pinjaman. Nah, di sini ada pinjaman dana tunai. Yang dimaksud yaitu pembiayaan oleh leasing untuk membeli jasa, barang atau kebutuhan produk-produk yang bersifat konsumtif. Oke. Jadi pilihan D juga masuk ya. Masuk ke salah satu pilihan yang bisa kita temukan. Pegawai lembaga dapat mengajukan leasing tersebut dengan persyaratan yang telah ditentukan. Oke, tadi kita di sini nemuin di pembahasan di nomor 41 tidak ada pegawai bank atau pegawai lembaga yang mendapatkan kebijakan tersebut, tapi yang dimaksud adalah konsumen. Berarti apabila orangnya tidak dibahas atau seseorang itu tidak dibahas dalam teks, berarti jawaban ini bukan jawaban yang tepat. Maka dari itu kita hanya bisa milih antara C dan D. Oke, kita pikirkan baik-baik. Konsumen dapat menggunakan kebijakan DP tersebut digunakan untuk membeli produk yang konsumtif. Oke, masuk ke paragraf kedua tadi. D. Lembaga pembiayaan memberikan dua fasilitas yang berbeda tujuannya dan berbeda target konsumen. Oke, kita bahas lagi ya ke paragraf kedua. Ada beberapa catatan bahwa fasilitas modal usaha hanya diberikan oleh perusahaan finance atau lembaga pembiayaan leasing ya, berdasarkan kebutuhan dan juga
wajib mencantumkan tujuan pembelian. Berbeda dengan pinjaman dana tunai, fasilitas dana yang dimaksud yaitu pembiayaan oleh leasing untuk membeli jasa barang atau kebutuhan produk-produk yang bersifat konsumtif. Oke, kalau kita lihat C dan D ini hampir sama ya. Tapi kalau kita lihat dulu nih pilihan C, konsumen dapat menggunakan kebijakan DP tersebut digunakan untuk membeli produk yang konsumtif. Nah, di sini nih pilihan C ada sedikit keliru atau menjebak ya. Menjebaknya gimana? Soalnya tadi kita udah baca di paragraf kedua bahwa kebijakan DP itu dibagi dua jenis. Ada pinjaman fasilitas modal dan ada pinjaman pinjaman dana tunai. Nah, di pilihan nomor C ini tidak dijelaskan produk yang konsumtif itu masuk ke fasilitas atau pinjaman yang seperti apa. Nah, maka dari itu C kurang tepat, hampir tepat kalau pilihan C memberi penjelasan lebih dalam. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Kenapa? Tadi di paragraf 2 D bisa menjelaskan lembaga pembiayaan memberikan dua fasilitas yang berbeda untuk target atau konsumen yang berbeda juga tujuannya. Maka dari itu jawabannya adalah D, yaitu dodol. Oke, jangan lapar, saya juga lapar. Hehehe. Oke, kita lanjut ke nomor 43. Oke, nomor 43. Sifat teks di atas adalah A. Edukatif, B. Informatif, C. Kreatif, D. Kritis, E. Sumbang. Waduh, Sumbang. Sumbang tuh nama kota ya kalau nggak salah itu, yang jualan tahu gitu ya. Sumbang. Tahu Sumbang. Oke, jadi nomor 43 ditanya sifat teksnya kayak apa. Kita baca ya. Lagi sifat teksnya. Kita harus banyak baca, rajin baca, dan juga membiasakan diri untuk baca. Untuk tidak terkejut nanti udah nemuin soal-soal UTBK nanti ya. Nah, kalau kita baca dari awal sampai akhir ya, teman-teman boleh baca dulu. Boleh di pause dulu videonya. Kakak bakal langsung ngejelasin. Nah, jadi di paragraf ini atau di teks ini bersifat memberi gambaran ya, sebuah berita. Kalau kita baca berita yang menjelaskan bahwa tentang kebijakan baru terkait pinjaman dana. Ya, dijelasin detail kebijakannya seperti apa. Ada DP atau down payment atau uang muka sebesar 0% dengan persyaratan tertentu. Nah, dijelasin ini berdasarkan peraturan apa di sini di OJK nomor bla bla bla. Nah, terus dijelasin juga di bagian kedua ada dua jenis fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan modal tersebut. Ada fasilitas modal dan ada pinjaman dana tunai. Dan dijelaskan lagi di paragraf 2 bahwa bagaimana cara kita mengajukan pinjaman atau meminta tolong kepada perusahaan pembiayaan untuk ngasih modal seperti itu. Nah, teman-teman kalau udah baca, menurut teman-teman apa sih jawabannya? Apakah ini edukatif, B informatif, C kreatif, D kritis, E sumbang? Nah, kalau sumbang bagi teman-teman yang nggak tahu, ini sumbang tuh gak masuk, gak make sense dari paragraf 1 sampai paragraf 2. Nah, kita udah baca atau teman-teman udah baca tadi paragraf 1 dan paragraf 2 masih membahas topik yang sama dengan jelas dan detail. Maka dari itu kayaknya enggak deh, enggak. Soalnya bukan pilihannya teks tersebut tidak sumbang, tapi sangat clear dan jelas. Nah, kalau yang D kritis. Nah, kalau kritis tuh kayaknya mengkritik ya, atau menjelaskan lebih detail tentang kenapa ada kebijakan ini, alasannya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di teks kita hanya tahu bahwa ada kebijakan baru tentang pemberian pinjaman uang dengan down payment atau uang muka 0% bagi para konsumen. Nah, dan tidak mengkritik siapapun dan tidak mengkritisi siapapun juga, hanya ngasih tahu dong gitu, ngasih tahu. Oke, berarti D kurang tepat ya. Kalau C kreatif ya, kreatif gak make sense juga ya, soalnya di situ gak menunjukkan tentang kreativitas dari sebuah teks kayak mengajak si pembaca untuk tertarik dengan membaca seperti itu. Kalau baca koran kan, kalau berita kayak gitu kan, aduh,
pengen to the point-nya aja lah gitu, kurang menarik kita lihatnya juga, berarti gak masuk juga ya pilihan C. Nah ini nih tricky question, ada A sama B dibagi lagi seperti soal yang sebelumnya, ada dua jenis yang hampir sama tapi itu jebakan banget, ada edukatif dan informatif. Menurut teman-teman yang mana, A atau B? A atau B, A atau B, aku atau dia, yo. Oke, aku kasih tahu aja ya jawabannya langsung. Jawabannya adalah B ya, informatif. Kenapa informatif? Nah, kalau edukatif itu memberi arahan, petunjuk dan bagaimana kita mengetahui si kebijakan tersebut. Misalkan kalau di teks tadi kita baca dari awal itu tidak menjelaskan bagaimana kita bisa memberikan mengajukan pinjaman tersebut, fasilitas pinjamannya gimana sih cara ngajuinnya gitu, atau misalkan gimana sebagai konsumen kita bisa mendapatkan pinjaman dana tunai dan seterusnya. Kalau edukatif, teman-teman suka lihat di WikiHow gitu kan, yang tutorial. Nah, itu lebih ke edukatif untuk memberikan langkah-langkah atau arahan. Jadi petunjuk. Edukatif sifatnya seperti itu. Tapi yang sudah kita baca tadi dari awal sampai paragraf 1 sampai paragraf 2, kita tahu bahwa itu adalah teks informatif yang memberikan berita atau informasi-informasi yang secara umum dan tidak mendetail. Seperti itu. Oke, jadi nomor 43, sifat teks di atas adalah informatif. Oke? Mantap. Next question. Nomor 44. Kata yang memiliki arti yang sama dengan kebijakan adalah A. Kebiasaan, B. Peraturan, C. Dermawan, D. Kebajikan, E. Program. Nah, kita lihat ya, biasanya di sini kita harus cari the same meaning, arti yang sama atau sinonim dari kata kebijakan. Nah, kita lingkari dulu nih langkah pertamanya. Kalau kita mau lihat sinonim dari sebuah kata atau makna dari sebuah kata, kita harus tahu dulu nih kebijakan ya, kita garis bawahi atau lingkari atau bahkan tandai ya, lebih tepatnya kata kebijakan di setiap kalimat yang ada di teks. Kebijakan atau uang, bla 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 bla. Oke, ada kebijakan lagi nggak ya teman-teman? Intinya bla bla bla, peraturan dengan pembiayaan fasilitas modal, pembiayaan kebutuhan. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya. Nah, kita fokus di kata-kata ini ya. Kebijakan baru terkait pinjaman dana tunai telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap seluruh perusahaan finance atau leasing di seluruh Indonesia. Kebijakan yang dimaksud yaitu setiap perusahaan finance bisa menawarkan down payment atau uang muka sebesar 0% dengan persyaratan tertentu. DP 0% mencakup sebuah kredit bla 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 dan dijelaskan. Intinya berdasarkan peraturan bla bla bla. Nah, oke, dari dua kalimat tadi, kebijakan baru, kebijakan yang dimaksud, kita lihat lagi soalnya. Nah, yang memiliki arti sama dengan kebijakan adalah apakah kebiasaan? Sebuah perusahaan memiliki kebiasaan tertentu? Kayaknya enggak deh, enggak make sense ya kebiasaan. Oke. Peraturan, oke, make sense, peraturan bisa masuk. Dermawan, kita udah baca teks dan kita nggak bahas seseorang yang dermawan ya, berarti dermawan bukan pilihan kita. Kebajikan tuh sifat juga ya, tapi kita nggak menunjukkan sifat sebuah perusahaan, nggak masuk deh, hanya dibalikin aja kebijakan jadi kebajikan. Oke, berarti tersisa lagi nih, 2 lagi jawaban yang paling pasti muncul ya, ada 2 jawaban yang hampir mendekati. Nah, jadi teman-teman, apakah peraturan atau program? Kebijakan baru di pemerintah bla 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 bla. Nah, kalau kita bedain ya, kalau peraturan itu adalah sebuah tindakan yang untuk dilarang ya. Dilarang melakukan ini, untuk itu. Peraturan dilarang berjualan di seberang trotoar misalkan. Nah, seperti itu. Berarti ada larangan kalau peraturan ya. Nah, kalau program
program menerima zakat, program merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba misalkan. Nah, itu ada sebuah tindakan untuk membangun program seperti itu dan peraturan untuk melarang sebuah tindakan. Jadi, setelah kita baca dari teks paragraf 1 sampai per 2, apakah pemerintah atau si OJK tadi, otoritas keuangan tadi, melakukan larangan atau melakukan sebuah tindakan? Ayo. Jawabannya ya gimana jawabannya? Ya betul, pasti jawabannya program. Karena kalau peraturan itu tuh pasti ada larangan untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau program itu lebih tepat karena itu menunjukkan bahwa program ini adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu demi menggapai sesuatu. Kalau misalkan aku ingin kurus, ini ada programnya. Kita olahraga dengan program seperti ini, seperti itu, dan mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, jawaban yang tepat adalah program. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, kita ngebahas langsung ke nomor 45. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan fasilitas modal di dalam teks? Nah, tadi kita udah baca terus paragrafnya, terus teksnya kita baca-baca, kita langsung aja baca teksnya di paragraf 2 ya, tentang fasilitas modal. Nah, fasilitas modal ya di sini udah ditandain. Fasilitas modal usaha hanya diberikan oleh perusahaan finance atau lembaga pembiayaan dalam kurung leasing berdasarkan kebutuhan untuk pembelian barang maupun jasa, di mana pemohon wajib mencantumkan tujuan pembelian sekaligus melampirkan bukti pembayaran. Oke, tadi itu udah ditandai ya bahwa fasilitas modal itu untuk pembelian barang maupun jasa. Jadi kita bisa tahu bahwa ini tuh khusus untuk yang mau minjem modal gitu ya buat bikin usaha. Nah, kita baca nih, ada lagi kata kuncinya ya di fasilitas modal di paragraf 1. Nah, tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan memperbolehkan setiap lembaga pembiayaan untuk memberikan fasilitas modal serta fasilitas dana tunai kepada konsumen. Oke, jadi kita lihat lagi ya pilihannya nomor 45. Pilihannya adalah A. Konsumen yang ingin menggunakan pinjaman bersifat konsumtif. Kayaknya itu ciri-ciri pinjaman dana tunai ya. Kita lihat dulu pinjaman dana tunai. Paragraf 2. Ya, tidak ada di fasilitas modal, tidak ada hanya pembelian barang maupun jasa. Tapi di dana tunai ada bersifat konsumtif di kata terakhir ini. Nah, berarti nomor 45 pilihan A bukan jawaban yang kita cari. Oke, pilihan B. Konsumen yang perlu memberikan informasi pribadi kepada lembaga pembiayaan. Kita lihat tadi ya, tidak ada, si konsumen hanya diwajibkan untuk mencantumkan tujuan pembelian sekaligus melampirkan bukti pembayaran. Jadi pilihan B ya bukan pilihan yang kita cari. Oke. 45 pilihan C. Konsumen yang diberi pinjaman modal untuk perusahaan kecil. Oke, tadi kita lihat paragraf 2 bahwa ini tuh untuk pembelian barang maupun jasa, dan si pemohon mencantumkan tujuan pembelian sekaligus melampirkan bukti pembayaran. Nah, kalau kita lihat orang mau melakukan barang ataupun jasa kayak pengiriman gitu, kalau di toko online ya jasa ngirim antar gitu kan butuh modal, berarti ya bisa pinjaman modal ya, sebuah modal untuk buka usaha masuk ke jawaban yang kita cari, pinjaman modal. Nah, D. Diberikan kepada konsumen yang memiliki persyaratan lengkap. Tadi tidak disebut untuk persyaratan lengkap, sama seperti pilihan B ya, sama seperti pilihan B, bahwa yang kita perlu berikan adalah data dan tujuan bukti pembayaran pembelian barang atau jasa tersebut. Nah, E. Konsumen yang sangat membutuhkan uang tunai untuk menutupi pembelian barang dan jasa. Bisa masuk, akan tetapi kata yang membuat tricky-nya itu adalah konsumen yang sangat membutuhkan. Sudah dijelaskan ya di teks awal bahwa ini diberikan kepada semua konsumen ya, dari fasilitas modal sampai
fasilitas dana tunai kepada konsumen, mau apapun alasannya diberikan. Jadi tidak spesifik atau disamaratakan konsumennya siapapun. Kalau di sini disebutkan yang sangat membutuhkan uang. Nah, berarti bukan yang kita cari. Oke. Maka dari itu jawaban yang kita cari selama ini untuk nomor 45 adalah C. Gitu teman-teman. Oke. Gampang kan? Tetap semangat untuk terus nonton video pembahasan ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dan di sini udah ada teks baru lagi ya. Teman-teman bisa pause video ini kalau teman-teman ingin baca teksnya dari awal sampai akhir, tapi kita akan langsung bahas soalnya ya. Bahas soal baru baca teks seperti itu. Soal nomor 46, mengapa festival Korean Grand Sale menjadi ketertarikan banyak orang? Oke, kita harus garis bawahi dulu nih ya. Kata mengapa. Mengapa? Berarti kita harus tahu alasannya ya. Nah, berarti teman-teman harus tahu alasan mengapa festival Korean Grand Sale menjadi ketertarikan banyak orang ya. Alasannya bisa kalian temukan di paragraf 1 yang mengatakan bahwa telah meningkatkan daya tarik Korea selama pandemi COVID-19. Nah, aktivitas streaming film atau serial jadi meningkat. Ya, jadi meningkat, dan K-drama dengan segala keindahan negeri gingseng adalah salah satu tontonan yang digandrungi, artinya yang disukai atau menjadi favorit banyak orang seperti itu. Nah, berarti kita tahu bahwa alasan mengapa festival tersebut menjadi ketertarikan adalah banyak fans yang ngedrakor gitu selama COVID. Ya, seperti sampai sekarang juga sama ya. Oke, berarti kita harus lihat dulu nih ya. Apakah pilihan A, banyak sekali konten-konten yang menarik di dalam festival tersebut? Enggak, bukan jawaban yang kita cari. B, festival tersebut diselenggarakan secara gratis. C, Korea menyajikan keindahan budaya Korea serta memberikan penawaran menarik kepada orang-orang. Bukan itu. D, banyak sekali orang yang menyaksikan serial TV Korea selama pandemi yang meningkatkan ketertarikan Korea Selatan. Nah, ini jawaban yang kita cari ya. D, apakah jawaban yang kita cari juga? Korea Selatan merupakan salah satu tempat wisata yang sangat digemari di dunia. True, good choice. Di dunia internasional karena kebudayaan dan entertainment. Nah, di teksnya sudah dijelasin bahwa festival tersebut menjadi ketertarikan karena ya banyak orang yang ngefans sama drakor Korea yang menunjukkan bahwa kebudayaan Korea tuh kayak gini di dalam TV serialnya itu. Nah, good job K-popers, keep the good work. Saya ngefans sama Blackpink. Oke, nomor berikutnya, nomor 47. Tujuan dan alasan, ya kita garis bawahi alasannya, tadi juga kita udah nyari alasan. Ya, alasan festival tersebut diselenggarakan adalah titik-titik. Nah, kita kalau mau mencari kata kuncinya ada di dua kata tadi, tujuan dan alasan. Kita udah nemuin alasannya, banyak orang yang fans sama drakor, tujuannya kita nggak tahu. Nah, teman-teman bisa lihat di paragraf kedua. Kita baca paragraf kedua, Korean Grand Sale ya. Korean Grand Sale, nama festival tersebut adalah satu festival wisata belanja musim liburan di Korea yang menyuguhkan konten pariwisata ya, penawaran menarik ya, khususnya untuk penyelenggaraan di tahun 2021 ini. MGCT dan VKC mengatakan gelaran ini akan menjadi batu loncatan. Oke, batu loncatan untuk semakin meningkatkan citra Korea sebagai tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan asing pasca COVID-19 nanti. Oke, teman-teman. Ya, jadi kita tahu bahwa alasannya di sini ya. Alasannya tadi kita udah tahu bahwa pandemi meningkatkan fans drakor, dan kita juga udah tahu tujuannya. Tadi festival itu untuk meningkatkan citra Korea sebagai tujuan yang menarik bagi wisatawan asing pasca COVID-19 nanti. Nah, kita cari tujuan yang sama, apakah ada di A? Ya, apakah di A meningkatkan dunia entertainment? Oke, dari kata dunia entertainment A bukan jawaban yang kita cari.
B. Meningkatkan minat turis, dari seluruh dunia untuk berkunjung ke Korea Selatan dan memberi kesempatan bagi mereka yang tidak bisa datang ke sana. Tapi nggak disebutkan alasannya apa. Hanya tujuannya saja. Jadi, karena dimintanya tujuan alasan, kurang tepat. C. Dengan meningkatnya penggemar serial drama Korea, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Festival Korean Grand Sale untuk meningkatkan citra Korea Selatan sebagai tujuan wisata pasca pandemi berakhir. Bisa masuk C. D. Agar turis datang dan berkunjung ke Korea Selatan setelah pasca pandemi. Tapi alasannya tidak ada. Mengajar wisatawan untuk melihat kebudayaan Korea Selatan yang dikenal melewati media serial TV. Agak menjauh ya dari isi teks yang kita cari, berarti D gak masuk. Berarti jawabannya hanya satu, yaitu C. Karena sudah memberikan alasan dan tujuan kenapa festival tersebut diselenggarakan dan penyebab kenapa bisa diselenggarakan festival tersebut. Seperti itu teman. Jadi nomor 47 adalah C. Gitu. Nomor 48. Nomor 48, pernyataan di bawah ini yang dapat menjadi judul teks di atas adalah, kalau kita mau nyari judul teks, langkah pertama adalah kita kata kuncinya dulu nih, kata kuncinya. Kita harus lihat lagi teks tersebut. Gue hapus dulu ini, saya hapus dulu. Kita harus tahu kata kuncinya ya teman-teman, kata kuncinya. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan daya tarik Korea Selatan. Itu meningkat, jadi meningkat. K-drama, keindahan negeri ginseng atau Korea Selatan, salah satu tontonan yang digandrungi. Berkunjung langsung, masih bersabar, bla bla. Berkunjung langsung ke Korea berarti berwisata. Karena kondisi bukan berarti kamu gak bisa menikmati festival musim liburan di Korea sama sekali. Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea sama Visit Korea Committee menyalakan Korea Grand Sale, yaitu festival budaya dan pariwisata khusus wisatawan asing. Salah satu festival wisata menyajikan konten pariwisata untuk penyelenggaraan di tahun, mengatakan gelar ini menjadi batu loncatan sudah tadi sebagai tujuan wisata menarik bagi wisatawan asing pada pasca COVID-19 nanti. Banyak kata untuk berkunjung, pariwisata, wisatawan, turis, dan seterusnya. Berarti ini menunjukkan ke wisatawan. Kita lihat kata wisatawan yang ada di nomor 48. Apakah A. Keadaan pandemi dalam dunia pariwisata Korea Selatan? B. Korea Grand Sale Festival, festival penuh drama Korea. Wow. Cuah. C. Festival Korea Selatan diselenggarakan secara online. D. Para turis dapat melihat Korea Selatan lewat situs online. E. Kementerian Pariwisata Korea Selatan membuka pintu bagi turis untuk berkunjung. Kayaknya E itu membahayakan banget. Jadi E gak masuk ke pilihan kita. D. Para turis dapat melihat Korea Selatan lewat situs online. Itu beberapa konten tapi tidak menyeluruh untuk mewakili judul isi teks tersebut. Moving on. C. Festival Korea Selatan telah diselenggarakan secara online. Sama seperti pilihan D, itu nggak mewakili penuh si isi teks tersebut. Selain secara online, mereka menyajikan kebudayaan, pariwisata, belanja online, shopping mall. Secara online, secara teknis mungkin bisa saja lewat TV. Bisa aja lewat TV. Jadi tidak mewakili secara keseluruhan isi teks tersebut. B. Korea Grand Sale Festival, festival penuh drama Korea. Diberikan juga konten-kontennya. Kurang, padahal selain konten penuh drama atau KTV, tapi di paragraf kedua itu menyajikan selain itu shopping online tadi. Belanja musim liburan di Korea Selatan dan menunjukkan kebudayaan mereka. Jadi tidak hanya drakor saja yang ditunjukkan, seperti itu. Jadi A.
keadaan pandemi dalam dunia pariwisata Korea Selatan. Nah, ini lebih makes more sense, lebih masuk akal karena menunjukkan tadi kata kuncinya pandemi COVID-19. Terus alasan banyak orang yang ada diam di rumah adalah menjadi percikan bagi festival ini untuk diselenggarakan. Jadi A adalah jawaban dari nomor 48. Seperti itu, teman. Oke, do you understand? Mantap. Bagi semua teman-teman fans Korea, K-pop fans, I'm your friend. Santuy. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Stay tune. Teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman bisa pause dulu kalau pengen baca dulu ya teksnya. Oke? Oke, kita lanjut ke nomor 49. Nah, 49 pertanyaannya adalah, dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa titik-titik-titik. Nah, kita harus baca dulu teksnya, jadi kita tahu kesimpulan apa yang bisa kita ambil. Kita baca bareng-bareng. Data Statista 2019 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta. Tumbuh 13,3% dari 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya, pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018 hingga 2023. Pada 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna. Pada 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna. Statista juga menyebutkan, kegiatan online yang populer di Indonesia adalah media sosial dan perpesanan seluler. Adapun jejaring sosial yang paling banyak digunakan adalah Facebook dengan jumlah pengguna mencapai 48% populasi. Indonesia juga merupakan salah satu pasar terkuat untuk aplikasi perpesanan Line. Oke. Dari kesimpulan tersebut, kita tahu apakah A. Setiap tahunnya masyarakat Indonesia terus mengembangkan penggunaan teknologi. B. Indonesia telah masuk kategori perkembangan teknologi secara pesat. C. Kebutuhan masyarakat Indonesia dalam penggunaan internet semakin meningkat. D. Mirisnya, pengguna internet yang terus meningkat hanya dipakai untuk hiburan. E. Belum stabilnya pemakaian internet di kalangan masyarakat. Oke, kalau teman-teman baca lagi, kita tahu dari teks ini, dia menunjukkan bahwa data yang terus terjadi tiap tahun dari 2018 hingga akan ke tahun 2023 nanti adalah penggunaan internet Indonesia, ya. Penggunaan internet Indonesia. Jadi kita lihat pilihan A. Oke. Ada kata kuncinya penggunaan. C. Penggunaan. Dan D. Penggunaan. Oke, kita tahu dari teks tersebut adalah data penggunaan atau pengguna internet di Indonesia. Nah, berarti dari pilihan B dan E itu bisa dianulir. Kita gak pilih. Nah, di D kita lihat dulu ya. Ini tuh membahas tentang hiburan di internet, yang dimana tidak dibahas. Di teks 2 kita hanya dapat bahwa sekian juta orang ya, dari 150 juta pengguna itu dipakai untuk perpesanan seluler atau media sosial. Ya, media sosial ada yang hiburan, ada yang juga bukan hiburan. Seperti ya tidak entertainment pada dasarnya. Nah, jadi D juga tidak menjadi konkret untuk memasukkan bahwa penggunaan internet itu hanya untuk hiburan. Mereka juga menggunakan untuk berkomunikasi, yaitu seperti perpesanan seluler. Jadi D kurang di menjelaskan pemakaiannya juga, selain hiburan di komunikasinya juga dipakai. Jadi D bukan pilihan kita. Dan A, setiap tahunnya masyarakat Indonesia terus mengembangkan penggunaan teknologi. Nah, tricky answer. Di kata mengembangkan. Nah, masyarakat kita yang ditunjukkan di data tersebut, masyarakat Indonesia itu menggunakan tapi tidak mengembangkan teknologi. Ya, mengembangkan penggunaan teknologi. Tidak dijelaskan bagaimana cara masyarakat Indonesia mengembangkan atau mengembangkan penggunaan teknologi selain perpesanan seluler ataupun penggunaan media sosial. Jadi A bukan pilihan yang kita cari dan
akhirnya kita hanya memiliki satu jawaban, yaitu C. Kebutuhan masyarakat Indonesia dalam penggunaan internet semakin meningkat tiap tahunnya. Nah, itu data yang sangat make sense dan tidak keluar dari jalur teks seperti itu. Nah, jadi nomor 49 jawabannya adalah C. Oke, next question. Apa yang menjadi penyebab pengguna internet meningkat di Indonesia? Nah, kita tahu di paragraf 2 tadi, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna. Statista juga menyebutkan kegiatan online yang populer di Indonesia adalah media sosial dan perpesanan seluler. Nah, kita lihat pilihannya ya. Pilihan nomor 50. A. Internet memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi, di mana negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau kecil dan sulit berinteraksi secara fisik. B. Mempermudah akses kepada seluruh siswa-siswi pendidikan dasar untuk mengakses materi pembelajaran dari sumber manapun yang terverifikasi kebenarannya. C. Internet menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. D. Hiburan masyarakat Indonesia yang dahulu membuat karya sekarang beralih dengan menggunakan aplikasi sosial media untuk berkarya. E. Internet memiliki banyak keuntungan untuk bersosialisasi daripada di dunia nyata. Oke, nomor 50 ini kita lihat kata kuncinya di pernyataan penyebab. Berarti ada sebab akibat. Ya, kita tahu dari akibatnya meningkat tersebut karena penggunaan telepon perpesanan seluler dan juga penggunaan media sosial online yang terus meningkat. Nah, rata-rata kata kuncinya ada di media sosial dan perpesanan seluler yang di sini. Nah, biasanya orang kalau mau pakai media sosial dan perpesanan seluler itu untuk apa? Kata kuncinya adalah interaksi. Interaksi. Oke, kita make sense interaksi. Kita mulai cross check pilihan kita ya. Internet menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Iya, menjadi kebutuhan sehari-hari dalam hal apa? Tidak dijelaskan. Di pilihan lain dijelaskan kenapa bisa seperti demikian atau alasannya mengapa bisa menjadi begitu. Jadi C kita anulir. Bukan pilihan yang kita cari. Bukan pilihan yang kita cari. Berikutnya, internet memiliki banyak keuntungan untuk bersosialisasi daripada di dunia nyata. Oke, tapi sedikit gak menunjukkan apa alasannya, apa keuntungannya gitu. Jadi sama seperti C, kurang make sense. D. Hiburan masyarakat Indonesia yang dahulu membuat karya sekarang beralih dengan menggunakan aplikasi sosial media untuk berkarya. Nah, di sini seperti pertanyaan sebelumnya tidak menyebutkan si perpesanan seluler. Seharusnya dua kata kunci itu bisa dimasukkan ke dalam pilihan dan menjadi alasan yang sangat konkret karena dijelaskan di teksnya bahwa penggunaan internet itu ada di dua jenis, yaitu sosial media dan juga perpesanan seluler. Jadi dia kurang kata perpesanan seluler, bukan jawaban yang kita cari. Nah, internet memudahkan masyarakat berkomunikasi di mana negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau kecil dan sulit berinteraksi secara fisik. Oke, make sense. Perpesanan interaksi ya, kata kunci yang kita tahu dari media sosial juga, dan juga perpesanan seluler adalah interaksi dari satu orang ke orang lain. Make sense. B. Mempermudah akses kepada seluruh siswa-siswi pendidikan dasar untuk mengakses materi pembelajaran dari sumber manapun yang terverifikasi kebenarannya. Oke, di perpesanan seluler dan media sosial bisa mengakses materi, akan tetapi kebanyakan dari yang kita pakai untuk sosmed dan pakai messaging, perpesanan seluler gitu untuk interaksi rata-rata. Ya, bayangin media sosial teman-teman ngobrolnya tuh pakai rumus matematika gitu kan. Ya gak rame dan bosan, dan emang di teksnya pun tidak menjelaskan tentang pendidikan atau penggunaan internet dalam pendidikan, tapi tidak, itu menunjukkan bahwa data statistik si penggunaan internet itu dipakai apa, dan kita bisa menyimpulkan bahwa B itu bukan jawaban yang kita cari, tapi A yang lebih more make sense. Kenapa penggunaan internet itu banyak yang make,
Satu, pulau-pulau kecil. Ya, pulau kita itu kecil dan kurang kurang sulit, bukan kurang ya, sulit berinteraksi secara fisik. Aku di sini, kamu di sana, melihat langit yang sama, tapi hati pun jauh, seperti itu. Gak bisa ya ketemu ngobrol bareng gitu. Maka dari itu, pilihan nomor 50 adalah A. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 51. Tujuan dibuatnya data tersebut adalah, nah kita cari kata kuncinya adalah tujuan. Oke ya, tujuan. Kalau teman-teman notice, nih, kata diproyeksikan. Fokus ke sini. Diproyeksikan. Atau menunjukkan. Nah, ini tujuan dari data tersebut. Menunjukkan, diproyeksikan. Adalah untuk memberikan data dan data-data atau ramalan-ramalan yang akan datang di penggunaan internet di tahun kemudian yang akan terus datang. Kita lihat nomor 51, pilihannya apa aja? Menunjukkan betapa pentingnya internet di kalangan masyarakat. Oke, bisa masuk. B, meramalkan pengguna internet yang akan datang. C, memperingatkan masyarakat tentang penggunaan teknologi yang bermanfaat. Oke, manfaat tidak disebutkan, jadi C kita anulir. D, sebagai bukti Indonesia tidak ketinggalan zaman. Well, tujuan dari data itu memang kita tidak ketinggalan zaman karena sudah itu, tapi tidak menunjukkan bahwa kita tidak ketinggalan zaman. Kata kuncinya bukan di situ. Ya, tapi menunjukkan data, bukan sebagai bukti. Ya, data. Berarti D bukan yang kita cari. Indonesia cukup menjadi negara maju di Asia. Sama seperti pilihan D, tidak make sense, dan data tersebut hanya ingin menunjukkan pengguna internet. Pengguna internet. Ya, belum tentu pengguna internet itu bisa memajukan negara. Wow, bisa aja dipakai cuman buat sosmed doang kan, gak dipakai belajar kan, bahaya. Oke, kita lanjut. B, meramalkan pengguna internet yang akan datang. A, menunjukkan betapa pentingnya internet di kalangan masyarakat. Dan yang di dua pilihan kita dapat A atau B. A atau B. A atau B. A atau B. Ya. Nah, kita lihat kalimatnya. Data Statista 2019 menunjukkan penggunaan internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta. Ya, pada tahun selanjutnya penggunanya semakin meningkat. Rata-rata jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi pengguna. Nah, teman-teman, ada dua kata yang sangat mencolok, yaitu diproyeksikan. Dari tahun ke tahun diproyeksikan artinya apa? Kalian pernah lihat proyeksi? Atau kalian pernah menebak ramalan cuaca? Nah, proyeksi dan ramalan cuaca itu seperti itu tuh Janela, untuk mengidentifikasikan atau memperkirakan ya yang akan datang tuh kayak gimana, karena pada dasarnya kita nggak bisa nebak masa depan. Jadi, apakah A, menunjukkan betapa pentingnya internet di kalangan masyarakat? B, meramalkan pengguna internet yang akan datang. Nah, A itu kurangnya tidak ada penjelasan betapa pentingnya, tapi di teks yang kita udah baca itu hanya menunjukkan angka-angka data-data pengguna internet. Apabila seperti itu, berarti mereka sedang meramalkan pengguna internet yang akan datang. Jadi pilihannya adalah B. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jelas? Mantap. Kita bahas soal nomor 52. Nah, kata yang ada di dalam teks yang menunjukkan pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia di masa yang akan datang adalah, nah kita lihat lagi ya di teks. Tadi kita udah menunjukin bahwa menunjukkan, diproyeksikan, tapi kita lihat di paragraf 2 di kalimat ini nih. Pada 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna. Naik tuh, yang asalnya 172 juta di sini, naik 157 juta. Ya, pada tahun 2023, berarti yang akan datang. Berarti kata yang kita cari adalah apa? Proyeksi, menunjukkan yang akan datang. Berarti bukan statistika, bukan data, periode, atau populasi, tapi proyeksi. Nah, maka jawaban dari soal nomor 52 adalah B. Nah, maka dari itu
itu jawabannya adalah proyeksi. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi bahasa Inggris. Wow, bahasa Inggris. Tenang, pokoknya kita baca seperti biasa di sesi bahasa Indonesia, seperti pasti sama pertanyaannya, gak jauh beda. Yuk, teman-teman boleh lihat teks berikut untuk baca dari awal sampai akhir, bisa di-pause dulu videonya. Kita akan langsung ke bahas nomor 53. The question is, which words give the idea that the great conjunction star is extremely rare to happen? Nah, kita perlu garis bawahi bahwa yang ditanyakannya adalah kata apa yang mengindikasikan bahwa si the great conjunction star ini sangat jarang atau bukan hal yang umum yang sangat terjadi, sangat unik atau sangat jarang sekali untuk terjadi ya. Extremely rare to happen. Nah, kata apa nih? Kita disuruh cari kata yang sinonim yang menunjukkan bahwa kejadian ini sangat jarang sekali terjadi di dalam teks tersebut. Kita lihat di teks ini. Nah, teman-teman bisa menemukan jawabannya ada di paragraf 1. Kita baca bareng-bareng. The evening sky of the northern hemisphere treated stargazers to a once-in-a-lifetime illusion. Nah, kata once in a lifetime. Nah, once in a lifetime itu artinya sekali dalam seumur hidup. Ya. Nah, di pilihannya juga sudah ada jawabannya, sekali dalam seumur hidup. Jadi, jawaban yang kita cari adalah D. Dan kalau teman-teman nanya kok rare gak masuk, nah rare itu memang tidak terjadi, tapi tidak mengindikasikan bahwa ini sangat jarang sekali untuk terjadi, karena ditambah lagi kejadiannya ada di paragraf ke-8 bahwa then at any time in 800 years, mengindikasikan bahwa kejadian ini tuh terjadinya selama 800 tahun sekali. Umur Anda sampai berapa? Apakah sampai ribuan tahun? Apakah sampai seabad? Ya mungkin ada beberapa orang sampai seabad, tapi ya sangat jarang sekali 800 tahun orang hidup gitu. Jadi kejadiannya hanya sekali dalam seumur hidup. Seperti itu teman-teman. Jadi jawaban nomor 53 adalah D, once in a lifetime. Okay, next question. What topic does the paragraph following the passage mostly discuss? Jadi topik apa nih yang di dalam paragraf atau di dalam teks? Topik apa yang dibahas di paragraf-paragraf selanjutnya? Jadi seperti itu. Kita lihat ya paragraf-paragraf berikutnya itu ngebahas apa. Nah, jadi si paragraf-paragraf berikutnya bisa menggambarkan si kejadian tersebut, si great conjunction ini bisa menunjukkan ada jenis-jenis yang berbeda dan seterusnya. Tapi kita lihat ya di penjelasan paragraf selanjutnya. Di paragraf kedua kita baca bahwa the rare spectacle, kejadian yang langka tersebut, menghasilkan atau terjadi dari convergence of the orbit of Jupiter and Saturn. Nah, that happened to coincide with Monday's winter solstice, the shortest day of the year. To observe the alignment in clear skies, the two frozen gas spheres appeared, terlihat, closer and more vibrant, almost as a single point of light, than at any time in 800 years. Jupiter, the brighter and larger of the pair, has been gradually nearing Saturn in the sky for weeks as the two planets proceed around the sun, mengelilingi si matahari, each in its own lane of an enormous celestial racetrack, said Henry Thorpe, an astronomer at National Aeronautics and Space Administration headquarters in Washington. From our vantage point, we'll be able to see Jupiter on the inside lane, approaching Saturn all month, and finally overtaking it on December 21st. Thorpe said in a statement last week. At the point of convergence, Jupiter and Saturn appeared to be just 1/10 of a degree apart, roughly equivalent to the thickness of a dime, held at arm's length. In reality,
of course, the planets remain hundreds of millions of miles apart, according to NASA. Nah, teman-teman, di nomor yang tadi aku tandain tadi, ini tuh kata kerja yang menunjukkan apa yang terjadi di dalam Great Conjunction tersebut. Nah, si Great Conjunction ini menunjukkan menghasilkan ya sebuah gambaran atau penglihatan di dalam orbit bahwa Jupiter dan Saturnus ini terjadi di musim dingin, winter solstice, ya, malam musim dingin. For those to able to observe the alignment, kesejajaran, jadi si planet Jupiter dan Saturn ini sejajar, terlihat sejajar. Ya, di sini ada kata appear, terlihat. Terus di paragraf 3, proceed, atau melanjutkan atau mengelilingi, yang seperti dalam satu kalimat, the two planets proceed around the sun. Terus mengelilingi si matahari tersebut. Dan di paragraf terakhir di kata kuncinya appeared lagi, kembali, terlihat, remain, artinya tetap. Nah, kita lihat jawabannya di sini. Apakah si paragraf tersebut kinds of celestial alignment atau menyebutkan jenis-jenis kejadian celestial alignment? Tentu saja tidak. B. Different types of celestial alignment. Tipe-tipe celestial alignment atau jenis-jenis perbedaan si celestial alignment. Apakah paragraf yang di dalam teks tadi kita bahas itu menjelaskan tipe-tipe yang berbeda? Tidak. Explaining the celestial alignment. Bisa. Describing the celestial alignment. Bisa. Discussing the phenomena. Membahas fenomena tersebut. Enggak, jadi tadi kita udah baca bahwa si paragrafnya itu tidak membahas kejadian itu kok bisa terjadi, ya. Nah, menyisakan kita dua pilihan, apakah itu explaining atau describing. Nah, kalau kita mendescribing itu pasti kita tahu asal usulnya atau asal mulanya kenapa sih bisa terjadi kejadian seperti itu. Nah, teman-teman, describing itu kurang cocok karena si teks tersebut tidak memberikan informasi yang lebih detail tentang apa sih the Great Conjunction ini gitu. Dan kita udah lihat bahwa si paragraf tersebut itu menjelaskan apa yang terjadi, bukan penyebab kenapa bisa terjadi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah explaining, not describing. Maka dari itu jawaban nomor 54 adalah C, seperti itu. Oke. Nomor berikutnya, nomor 55, what do we get from reading the text? Oke, apa yang kita bisa ambil dari teks tersebut? A. It is common for the celestial alignment to occur in every 800 years. Sangat umum sekali kejadian celestial alignment ini untuk terjadi di setiap 800 tahun sekali. Betul, tapi ini bukan hal yang umum. Ya, tadi di paragraf 1 kita udah jelasin bahwa it is a once in a lifetime. Kejadian yang dalam sangat-sangat jarang banget terjadi. Jadi bukan hal umum yang terjadi. Berarti A kita anulir. B. Jupiter and Saturn are close to each other and they are getting closer each year. Nah, ini bisa dibantah dengan paragraf terakhir. Dikata di sini at the point convergence, Jupiter and Saturn appear, terlihat. Jadi mereka nggak semakin mendekat, tapi terlihat, ya. Dan di sini tidak nyambung karena getting closer each year itu semakin mendekat. Pada nyatanya hanya terlihat mendekat. Pada nyatanya mereka berada di jarak yang sangat jauh, miliar kilometer cahaya gitu. Jadi B bukan yang kita cari. C. The Great Conjunction is an outer space phenomenon which Jupiter and Earth are aligned together. Enggak, jadi yang di planet yang terjadi di sini hanya adalah Jupiter dan Saturn. Jadi bumi tidak masuk ke jawaban kita. D. Many people saw this phenomenon as once in a lifetime opportunity. Boleh. E. We could only see the Great Conjunction in winter solstice. Oke, nah di sini di paragraf kedua itu dijelaskan
happen to coincide. Nah, kata kunci coincide ini maknanya apa? Coincide itu kebetulan terjadi, ya, kebetulan terjadi dan bersamaan dengan terjadinya si winter solstice ini. Jadi great conjunction, kebetulan bersamaan dengan winter solstice, menunjukkan spektakel atau kejadian yang sangat langka gitu. Bukan artinya kejadian itu harus ada di winter solstice atau di musim dingin, seperti itu teman-teman. Jadi bukan jawaban yang kita cari, dan D adalah jawaban yang paling benar, seperti itu. Jadi jawaban nomor 55 adalah D. Many people saw this phenomenon as a once in a lifetime opportunity, seperti yang di paragraf 1 telah jelaskan gitu. Oke, kita lanjut ke soal. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 56. Teman-teman bisa pause dulu videonya kalau mau baca teks dari awal sampai akhir, dan kita akan lanjut bahas ke soal nomor 56. Nomor 56. Which of the following is not common problem caused by stress? Oke, jadi di bawah ini yang bukan hal umum jadi penyebab dari stres gitu. Nah, kita baca dulu ya teman-teman. Ada physical problems, anecdotal problems, mental problems, emotional problems, and insecure problems. Insecure, ingat, sangat-sangat tidak asing bagi kalian? Ya, tentu saja. Pasti banyak lah. Insecure itu emotional, dan beberapa orang pasti pernah mengalami insecure atau rasa tidak pede seperti itu. Oke, kita lihat di teks ya. Di teks ini semua dibahas di bagian paragraf 2, 3, dan 4. Nah, paragraf di sini ngebahas tentang pengaruh dan penyebab stres, dan bisa mempengaruhi banyak seperti secara fisik, mental, emosional, dan insecure. Di sini di paragraf 1 menjelaskan bahwa penyebab fisik ya atau efek samping dari stres menyebabkan penyakit secara fisik, yaitu bisa menyebabkan hati, detak jantung, dan salah detak jantung, miss beats ya, bisa darting ya, high blood pressure, dan juga paru-paru, respiratory system. Nah, stres juga bisa menyebabkan emosi ya. Stres juga bisa mempengaruhi emosi, bisa anxious, they may have panic attack, serangan panik, dan juga mereka merasa lelah setiap saat, seperti itu. Dan yang ketiga itu membahas stres jangka panjang. Itu bisa disebabkan oleh banyak penyakit mental ya. Mental illness, bisa depression, extreme of feeling sadness and hopelessness can be result continue increasing stress, seperti itu. Nah, di sini yang tidak disebutkan adalah apa? Nah, betul, yang tidak disebutkan adalah anecdotal problems. Insecure itu termasuk emosional juga dan mental, dan emosional dan mental telah disebutkan di paragraf ketiga dan keempat. Lalu juga di paragraf kedua menjelaskan tentang physical problems. Jadi ini mudah sekali untuk menjawab teman-teman. Nomor 56 adalah B, yang tidak di-mention di dalam teks. Oke, berikutnya nomor 57. According to the text, which of the following parts of the body does not have physical problems caused by stress? Oke, kita baca berarti di paragraf kedua tadi. Nah, there are enormous physical effects of stress. Stress can affect the heart, pulse rate, ya, detak jantung, darah tinggi, high blood pressure. Stress can affect respiratory system. Nah, di pilihan di sini, the heart, the lungs, the stomachs. Oh ya, tadi belum di itu ya. Stomachs, carbonous, breathe too fast, ya lupa. Oh, problems digesting food, ya disebutkan juga. Problems stomach aches. Jadi penyakitnya bisa menyebabkan ketiga ini, dan juga mereka adalah internal organs atau bagian organ dalam. Jadi yang tidak menyebabkan, yang tidak disebutkan di paragraf 2 apa? Ya, tidak ada penyebab tangan ya, tidak menyebabkan rasa sakit di
tangan. Maka jawaban yang kita cari dari 57 adalah A. Seperti itu teman-teman. Mudah sekali ya, mudah. Mungkin dikasih yang gampang mungkin, tapi ya kita lanjut. Nomor 58. Which of the following can result from long term stress? Oke, apakah bliss, panic, alcoholism, whimsy, and lazy? Nah, kata kuncinya adalah long term stress yang ada di paragraf keempat. Long term stress can lead to variety of serious mental illnesses. Depression, depression masuk ke long term stress. Terus alcoholism masuk, and other addiction, jadi ada ketagihan terhadap sesuatu, ketagihan main game, megang HP dan seterusnya, ketagihan sama alkohol, eating disorders, ketagihan makan juga. Ya. Oke, tidak ada lagi, berarti ada depression, alcohol, and eating disorders yang menjadi penyebab stres jangka panjang. Kita lihat di sini di nomor 58. Apa yang bisa which of the following can result from long term stress? Di bawah ini yang bisa menyebabkan stres jangka panjang adalah apakah panik? Tidak. Bliss, bahagia? Tidak. Bahagia orang ya bahagia aja. Whimsy? Bukan. Lazy? Tidak. Jawabannya adalah C, tentu saja. Telah disebutkan di paragraf 4 bahwa alcoholism adalah salah satu penyebab stres jangka panjang. Oke, nomor berikutnya 59. Oke, getting interesting. Choose the best answer to explain how alcoholism is caused by stress. Nah, kita diminta untuk memilih di bawahan ini yang mana bisa menjelaskan bahwa ketagihan alkohol itu menjadi penyebab stres. Seperti itu teman-teman. Kita lihat pilihannya adalah A. Alcoholism change people behavior. It could be abusive, self-harming, and addicting. B. It is a method of relieving stress but also makes them addictive towards alcohol. C. The chemical inside alcohol could make people relieve stress. D. Many people believe alcohol should not be abused by people because the purpose of alcohol is for medicine. E. Alcoholism could make people die and hitting their lowest point in life. Okay? Make sense enough? Kita lihat di teks long term stress di paragraf keempat. Nah, di sini nih, alcoholism and other addictions often develop as a result of overuse of alcohol or drugs to try to relieve stress. Nah, jadi dijelasin bahwa si alkohol ini atau obat-obatan yang membantu kita untuk menghilangkan rasa sakit ini malah menjadi adiktif atau menjadi ketagihan bagi si pasien atau orang yang ingin menghilangkan rasa stres di kepala. Nah, berarti kata kunci di situ metode atau cara menghilangkan rasa stres. A bisa, tapi ini si pilihan A ini menjelaskan bahwa alkohol penyebab dari ketagihan alkohol itu kayak gimana. Ya betul, mereka menjadi kasar, melukai diri sendiri dan memang menjadi ketagihan, tapi tidak menjelaskan kok bisa sih si alkoholisme itu menjadi penyebab stres gitu. Nah, di sini C, the chemical inside alcohol could make people relieve stress. Betul, tapi kan ada sifat jeleknya, yaitu membuat orang ketagihan menjadi minum alkohol atau mabuk-mabukan. Jadi di sini betul, cuman dia tidak menjadi alasan mengapa alkoholism bisa menjadi penyebab stres. D. Many people believe alcohol should not be abused by people because the purpose of alcohol is for medicine. Betul, sama seperti C menjelaskan bahwa di alkohol itu bertujuan untuk yang baik tapi menjadi ketagihan. Akan tetapi di teks tidak disebutkan bahwa orang-orang yakin bahwa alkohol itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang, dan juga orang-orang belum tentu bahwa alkohol itu sebagai obat-obatan, hanya sebagai metode menurut si penulis. Jadi D tidak masuk jawabannya. E. Alcoholism could make people die and hitting their lowest point in life. No, alcoholism
belum langsung membuat orang mati, tapi ada proses yaitu menyebabkan stres jangka panjang. Jadi tidak masuk yang kategori yang kita cari. Yang masuk adalah B. Kenapa? Dijelaskan di dalam teks tadi itu adalah metode try to relieve stress, tapi yang menjadi senjata makan tuannya adalah menjadi orang ketagihan sama alkohol gitu. But also makes them addictive towards alcohol. Nah, B adalah penjelasan yang sesuai dengan teks, sesuai dengan maksud dan inti dari si penulis, dan menjelaskan bahwa alkoholisme itu disebabkan orang ingin menghilangkan rasa stres, tapi jadinya mereka malah ketagihan sama alkohol. Seperti itu teman-teman. Jadi nomor 59 jawabannya adalah B. Nah, nomor terakhir dari pembahasan hari ini, nomor 60, what is the author purpose to write the text? Apa sih tujuan si penulis menuliskan teks tersebut? Nah, A, to compare, untuk membandingkan. B, to prevent, untuk mencegah. C, to tell awareness, untuk memberitahu kesadaran orang. D, to inform the readers, untuk menginformasikan. E, to explain how stress works. Oke, untuk menjelaskan, menginformasikan. Nah, teman-teman, dari yang sini kita baca dari paragraf ini, kita baca paragraf terakhirnya, kesimpulannya. Kita hapus dulu. Oke, sip. Nah, kalian teman-teman bisa baca paragraf kesimpulan akhir, paragraf terakhir. Nah, it is obvious that stress is a serious problem. It attacks the body, it affects emotion. Untreated, it may eventually result in mental illness. Stress has a great influence on health, well-being of our bodies, our feelings, and our mind. So, reduce stress, stop the world, and rest for a while. Oke, di kesimpulan terakhir, dan kita tahu bahwa paragraf 2-4 itu menjelaskan kok bisa sih stres menjadi penyebab penyakit mental, fisik, maupun stres, ketagihan seseorang gitu. Nah, jadi apakah si penulis mencoba membandingkan level stres atau which level of stress could have the most powerful impact on human mind? Enggak, di paragraf terakhir tadi penulis bilang bahwa stress has a great influence. Stres memiliki dampak yang besar, ya. Jadi tidak membandingkan stres yang mana nih, tidak. Tapi semua stres bisa menjadi dampak yang sangat besar. Nah, berarti A bukan jawaban yang kita cari. B, to prevent others of having any high stress levels. No, si penulis tidak memperingatkan, tapi menjelaskan bagaimana sih stres itu bisa mempengaruhi penyakit secara mental, secara fisik, seperti itu. Tapi tidak mencegah langkah-langkahnya, tidak memberikan step-step, oh kamu harus istirahat berapa kali, minum ini, minum itu, olahraga, enggak menjelaskan seperti itu, tapi menjelaskan akibat dari stres. B bukan jawaban yang kita cari. To tell awareness, no about mental health, no. Ya betul, dia memperingatkan orang-orang, tapi tidak hanya tentang mental health saja, tapi juga secara kesehatan fisik juga termasuk. Jadi C bukan jawaban yang kita cari, kurang lengkap. To inform the reader about the effects of stress. Oke, masuk. To explain how stress works. Enggak, si penulis tidak menjelaskan bagaimana si stres ini muncul, tapi menuliskan penyebab-penyebab dari sakit atau penyebab dari stres apa, bisa merusak apa gitu. Nah, berarti jawaban yang kita cari adalah D, to inform the reader about the effects of stress, karena juga sudah dijelaskan bahwa di paragraf 2-3 penyebab-penyebab dari stres itu bisa merusak apa aja. Seperti itu, teman-teman. Nah, berarti jawaban nomor 60 adalah D, seperti itu, teman-teman. Nah, gimana pembahasan Theo hari ini? Cukup baik? Oke, terima kasih teman-teman. Kita bahas